Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiden Bintarai Fadilah dengan NIM 1909661 kelas 4A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis peranan borjuis pada tahun 1789. Selamat menyaksikan. Sistem kemasyarakatan di Perancis. Sejak lama, rakyat Perancis terdiri dari sejumlah warga negara yang berbeda, hak lain kewajiban di hadapan hukum. Sistem kemasyarakatan yang berdasarkan atas ketidaksamaan itu dikenal dengan sistem feudal. Kelompok tersebut kerap sekali bersekutu dengan para rohaniawan yang tinggi, karena perilakuan mereka yang semena-mena. Golongan ketiga adalah rakyat jelata. Sebagian besar dari golongan ini adalah petani miskin dan mereka juga hidup di pedesaan dan bekerja sebagai pengolah tanah dan menjadi seperti sapi perahan. Prioritas ini diberikan karena fungsinya bersifat keramat dan sekaligus mempunyai peran yang sangat signifikan dalam negara. Para rohaniawanlah yang mengeramatkan keabadian kelas sosial dan mereka jugalah yang terlibat di hampir semua keputusan raja. Pada dasarnya, masyarakat feudal menengahkan pembagian pekerjaan yang pasti. Para likur mempunyai pemimpin melindungi daerahnya, dan para pendeta juga mempunyai tugas berdoa dan mengajar. Sementara itu, para petani pengrajin juga harus menjamin kebutuhan hidup dalam bidang materi. Namun, kehidupan petani di pedesaan itu kerap sekali mengalami masa-masa yang sulit. Oleh karena itu, maka sebagian besar dari mereka meninggalkan tempat asalnya dan berkelana. Selanjutnya, kelahiran golongan borjuis. Sejarah kehadiran golongan borjuis dalam masyarakat Prancis berasal dari kelahiran kembali perdagangan di Eropa setelah Perang Salib. Sejak lama, sinonim dari kata tersebut adalah le enarchard yang artinya adalah pedagang. Kota-kota Barthes yang disebut dengan Brugg atau Bruggas atau tempat perlindungan kemudian menjadi pusat perdagangan. Sejak itu, pendidikannya disebut borjuis. Perkembangan dan kota penduduk itu berlangsung hampir 3 abad, yaitu dari abad akhir ke-10 sampai abad ke-13. Raja-raja dari dinasti Capetis sangat berperan atas perkembangannya. Mereka juga berjuang untuk meraih kesuksesan di bidang materi, karena mereka yakin martabat mereka hanya diakui melalui cara menjadi orang kaya. Sementara itu, munculnya golongan borjuis juga disebut jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang makin signifikan. Adapun grand bourgeois atau borjuis besar antara lain kelompok industriawan, pengusaha properti dan para bankir, dan pengusaha besar. Sementara itu, kaum borjuis juga lebih suka menimbun harta. Golongan borjuis juga pada umumnya bergaya hidup hemat dan cenderung pelit. Berbagai hal yang menyangkut materi ini merupakan masalah yang sangat dihitungkan. Hal ini juga tampak antara lain dari hal perkawinan. Mereka juga hanya merestui perkawinan antara sesama kelas sosial. Arti perkawinan tersebut bagi mereka bukan hanya antar individu, tetapi juga menyatakan kelas sosial serta memberi adil dalam membesar rakyat mereka. Harta merupakan penggerak dalam semua aspek kehidupan mereka. Selanjutnya, peranan borjuis pada masa revolusi. Mereka dianggap juga sebagai sekutu monark. Sejak pemerintahan Philippe Auguste, peranan golongan borjuis ini mulai tampak. Mereka dapat menjadi dewan penasehat raja sehingga mendapat hak-hak yang istimewa.
Hal ini juga menimbulkan kecemburuan kaum bangsawan dan kaum rohaniawan, karena kedekatan hubungan antara raja dan kaum borjuis yang akan mempermudah dalam pencapaian tujuan hidup, dan menjadi perpanjangan tangan dari raja ke rakyat. Pada abad ke-14, golongan borjuis memasuki karir di bidang hukum. Oleh karena itu, menuntut di bidang hukum menjadi salah satu ambisi mereka dalam menggerakkan pendidikan anak-anak mereka, supaya dapat berperan dalam pemerintahannya. Karena gelar dalam bidang hukum sangatlah dihargai dan mendapat tempat di pos-pos terpenting di pemerintahan. Cara berpikir dan gaya hidup juga dimiliki oleh kaum bangsawan yang sangat hedonistis. Sejak pemerintahan Louis XI, pemerintahan Louis XIV menjadi puncak absolutisme. Pada masa itu, tokoh-tokoh borjuis seperti Colbert, Lessegreurs, dan masih banyak lagi berperan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka juga diberi kesempatan yang sangat luar biasa dalam mengembangkan gagasan-gagasan dalam mengatur perekonomian negara. Pembentukan maskapai dan perseroan perdagangan dan dilengkapi dengan perundang-undangan dengan monopoli yang sangat mendukung kemajuan golongan borjuis. Filsuf-filsuf besar yang lahir dari golongan borjuis sehingga abad itu kemudian dianggap sebagai abad pencerahan. Pada masa pemerintahan Louis XVI, Perancis mengalami masa suram. Kaum aristokrat mempertahankan hak-hak istimewa dan para menteri gagal menangani masalah yang dihadapi negaranya akibat egoisme mereka. Mereka juga tersebar di desa-desa kota-kota terutama di Paris, baik sebagai pengemis yang mereka memaksa bila meminta sesuatu atau sebagian perampok. Dan yang terakhir adalah peranan golongan borjuis pada masa pasca reformasi. Sejak reformasi dan berkat dukungan rakyat Paris, kaum borjuis berhasil memaksa raja dalam hal penghapusan hak-hak istimewa golongan bangsawan dan persamaan hak bagi setiap warga masyarakat. Kondisi keuangannya sangat parah akibat kalahnya perang yang terus-menerus baik di dalam maupun di luar negeri. Kekayaannya kaum bangsawan dan rohaniawannya berpindah dari tangan ke pemilik-pemilik tanah baru, sehingga timbullah tuan-tuan tanah dari kalangan borjuis dan para spekulan. Persaingan antara golongan borjuis dan bangsawan terus berlangsung. Rakyatnya mengalami penderitaan lebih berat daripada masa kekaisaran Napoleon. Bendera 3 warna yang telah berkibar sejak revolusi berubah lagi menjadi bendera putih Wangsa Bourbon dengan bunga lili, lambang kerajaan absolut. Pada masa ini, tidak ada lagi persamaan hak di Paris, karena para bangsawan dan rohaniawan mendapatkan kembali hak-hak istimewa mereka lagi. Para penguasa menindas pihak yang lemah, dengan demikian rakyat jelata yang menjadi korbannya. Pada tahun 1824, Charles X, saudara laki-laki Louis XVI, naik tahta. Pada masa pemerintahannya, Prancis berhasil merebut Aljazair. Selain itu, raja juga mengubah undang-undang pemilihan dan penghapusan kebebasan pers. Peraturan-peraturan itulah yang menyebabkan lahirnya pemberontakan terhadap pemerintahan, yang lagi-lagi didukung oleh kelompok borjuis. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.